Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di saya Deka Pratama Jurianto 789, dan di dalam video ini saya akan bahas tentang cara atau rahasia memilih backsound no copyright supaya video kamu tidak terkena copyright claim dan video kamu bisa dimonetisasi oleh YouTube. Mau tahu cara atau rahasia dalam memilih backsound no copyright untuk video YouTubemu? Kalau mau tahu cara atau rahasianya, silakan tonton video ini sampai habis supaya kamu paham cara memilih backsound no copyright untuk video YouTubemu. Silakan tonton video sampai habis supaya kamu paham cara memilih backsound no copyright untuk video YouTubemu. Oke, saya akan segera beralih ke penjelasan cara memilih backsound no copyright. Backsound atau soundtrack dalam video di YouTube memiliki fungsi sebagai dekorasi dalam suatu video atau bumbu dalam videomu, supaya suasana dalam video atau videonya lebih menarik, supaya penonton itu lebih betah nonton videomu. Dalam YouTube sendiri, untuk penggunaan backsound ada aturannya dan cara menggunakannya harus benar. Mengapa? Karena saat ini YouTube itu menjadikan watch time atau waktu tonton sebagai penilaian utama suatu video, apakah video itu bagus atau tidak. Nah, salah satu kesalahan dalam menggunakan backsound yang banyak lakukan itu ada dua sebenarnya, yaitu salah pertama ialah menggunakan backsound untuk intro yang panjang minta pun, yang berakibat penonton tak pergi sebelum menonton videomu, yang berakibat video kamu menjadi jelek, watch time jelek, yang jadinya rankingnya juga jelek. Kesan kedua yaitu ada orang yang lebih mementingkan backsound daripada isi videonya, dalam artian suara backsoundnya itu lebih dominan daripada isi videonya. Ini juga sangat salah. Ini juga salah karena mengganggu penonton. Penonton itu hanya mentinggi isi videomu, tidak mentinggi lagu kesukaanmu. Yang menjadi pentingnya ialah bagaimana cara supaya tidak terkena copyright, bisa dimonetisasi oleh YouTube. Caranya mudah, yaitu menggunakan musik free copyright atau no copyright untuk supaya tidak terkena copyright dan bisa ikut monetisasi YouTube. Jenis lagu atau musik yang paling aman digunakan sebagai backsound video YouTube ialah lagu atau musik yang sudah disediakan oleh pihak YouTube melalui YouTube Audio Library. Cara membuka YouTube Audio Library ialah di website YouTube Studio atau website Creator Studio ini ada tombol musik ini. Kalian klik icon tombol musik ini. Icon ini kalian jika kita tekan bakal beralih ke YouTube Audio Library. Di sini untuk lagu atau musik gratisnya ada dua jenis nih untuk lagu-lagu yang ada di YouTube Audio Library ini. Yang tidak perlu atribusi atau nyantumin kreditnya. Yang ini yang tidak perlu atribusi atau tidak perlu nyantumin kreditnya itu ialah ada keterangan bunyi Anda bebas menggunakan lagu ini dalam video. Sedangkan yang perlu atribusi atau wajib nyantumin kreditnya ialah ciri-cirinya sendiri ialah ada lambang orang. Untuk lagu yang perlu atribusi biasanya ada lambang orang seperti ini. Sedangkan keterangan lagu yang contoh ini berbunyi Anda bebas menggunakan lagu ini dalam video, tetapi Anda harus menyatakan hal berikut dalam deskripsi video. Di sini kreditnya Heart of the Beast oleh Kevin MacLeod berlisensi Creative Commons Attribution, dalam kurung tuh linknya, sumber tuh linknya juga, artis link juga. Jadi kredit ini tinggal dikopas saja, langsung diletakkan di deskripsi video YouTube. Selain berdasarkan kredit berdasarkan tadi, yang maksudnya yang perlu atribusi dan tidak perlu atribusi. Selain itu, bisa juga dipilih berdasarkan untuk musik gratisnya sendiri, bisa dipilih berdasarkan genre, mood, alat musik maupun durasinya. Selain musik gratis, di YouTube Audio Library juga tersedia efek suara jika dibutuhkan. Dan bisa dipilih berdasarkan kategori. Di YouTube Audio Library sendiri, baik lagunya maupun efek suaranya sudah tersedia tombol download yang ada ikon panah itu, ada ikon panah. Jadi klik tombol downloadnya itu klik. Jadi kalian untuk mendownload musik gratis dan efek suara yang ada di YouTube Audio Library ini, kalian tuh tinggal klik tombol download yang panah itu, klik langsung download.
musik dan efek suara yang ada di YouTube Audio Library, maksudnya musik-musik yang sudah disediakan oleh pihak YouTube melalui YouTube Audio Library maupun efek suaranya itu sangat disarankan untuk para YouTuber baik yang pemula maupun profesional, karena sudah pasti aman dari copyright atau aman dari masalah. Jadi lagu-lagu yang sudah disediakan oleh pihak YouTube melalui YouTube Audio Library sudah pasti aman dan tidak dari masalah. Jadi sudah aman. Masalahnya ialah kebanyakan YouTuber itu jarang mau menggunakan lagu-lagu yang disediakan oleh pihak YouTube melalui YouTube Audio Library karena alasan kebanyakannya lagu yang bosan. Itu aja. Gak monoton, gak menarik, gak cocok. Maupun alasan lainnya lah. Kebanyakan YouTuber lebih suka menggunakan lagu-lagu free copyright selain YouTube Audio Library macam NCS, Vlog No Copyright, Audio Library, FMA dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah, apakah lagu-lagu selainnya, lagu-lagu yang ada di YouTube Audio Library, atau maksudnya apakah lagu-lagu selain lagu-lagu yang sudah disediakan oleh YouTube melalui YouTube Audio Library itu, maksudnya NCS dan lain sebagainya, itu aman? Apakah lagu-lagu free copyright seperti NCS, Vlog No Copyright, FMV itu aman? Untuk mengeceknya, saya akan cek. Tolong simak terus. Di sini saya akan segera mengecek apakah musik-musik no copyright selain dari YouTube Audio Library seperti NCS, Vlog No Copyright Music, FMA, Audio Library dan lain sebagainya itu aman. Oke, saya akan cek apakah benar-benar aman lagunya. Oke, di sini saya akan ngetik no copyright music, klik no copyright music. Di sini yang nongol atau terlihat ada dua di sini, Vlog No Copyright Music dan Audio Library. Di sini saya akan ngeceknya. Di sini saya bakal ngeceknya juga. Vlog No Copyright Music dulu. Saya bakal ketik vlognoplay.com ini. Di sini ini websitenya. Kita bakal cek license. Di sini bagian paling penting. License-nya berbunyi seperti ini. All music published on Vlog No Copyright can be used for free, but you must credit the artist and the license. You can use commercial and non-commercial purposes. Which is under Creative Commons Attribution 3 Unported CC BY 3. Aturan seperti ini. After downloading an audio track, you must include credits to the artist mentioned license. Jadi musik-musik dari Vlog No Copyright Music ini boleh dipakai untuk YouTube, tapi harus kredit artis dan lisensinya. Jadi aturan gini, setelah kita mendownload lagu dari Vlog No Copyright Music, salah satu lagunya lah, kamu harus mencantumkan kredit kepada artisnya, mention lisensinya, jadi kredit lisensinya juga. Contohnya di sini like WYD Coffee, link lagunya di sini, lisensi Creative Commons, dan link download, link downloadnya juga. Jadi contoh kredit seperti yang ada di sini. Di sini saya bakal ngecek salah satu videonya. Saya bakal ngecek salah satu videonya, satu lagunya. Saya bakal cek. Di sini bakal ngecek contoh Marquardt Invisible Love. Oke, di deskripsinya di sini dikasih tahu bahwa di sini download for free, ada link downloadnya. Jadi kalian tuh untuk mudahnya tinggal klik link download yang ada di deskripsi video lagu yang ini nih, contohnya lagu Marquardt Invisible Love nih.
ada deskripsi, dikasih tahu link download. Jadi kalian untuk menurut aku dari vlog Ngobrek Musik ini cara yang mudah, tinggal klik link download yang ada di deskripsi videonya, klik linknya, tinggal download. Di sini license juga berbunyi seperti ini. You're free to use this song in any of your videos, but you must include the following in your video description. Jadi ini ada kredit, tinggal di kopas. Jadi button copy and paste. Song marked below vlog Ngobrek Musik. Also provided by vlog Ngobrek Musik. Video link. Jadi link video lagunya juga. Ini bakal cek komentarnya dulu. Nah, ada komentar nih. Bunyi seperti ini. How can it be that I got a copyright claim because of using your music? I have put all information and links in my info box or description. Jadi ini salah satu dari komentar channel YouTube Lisa Horvath ini nyatakan dia tuh kok masih bisa kena copyright claim, padahal YouTube lainnya microedit lengkap semua. Ini artinya apa? Walau ini bukan jaminan aman. Ini artinya menggunakan lagu di vlog Ngobrek Musik masih bisa kena copyright claim. Masih bisa kena copyright claim walaupun labelnya no copyright, Creative Commons. Walaupun bisa aja sih pakai lagu di vlog no copyright nyantum kredit, mungkin bisa aja kena klaim palsu, aja bisa kena fake claim karena di YouTube memang ada nama fake copyright claim. Oke, di sini saya bakal ngecek yang kedua, audio library. Saya bakal cek bagian about-nya dulu. Di sini saya bakal cek bagian about-nya dulu. Di sini berbunyi, audio library is channel dedicated to search, catalog, source, and publish no copyright music, vlog music, and relative free music for content creators. Di sini ada bagiannya, penjelasannya. Ya, aturannya seperti ini. You must include the full credits in your video description. You cannot claim the music as your own. You cannot sell the music anywhere. You cannot remix the music without the author's consent. You cannot use the music without giving any credits in the video description. You cannot remove or add part from or to the credits. You cannot use third-party software to download the video or track. Always use our download links. You must contact the artist if you wish to use the music on any kind of project outside of YouTube. Jadi aturan seperti ini. Untuk menggunakan lagu dari audio library ini, aturan seperti ini. Kamu harus mencantumkan full kredit. Jadi kredit harus lengkap di dalam video deskripsi dari lagu audio library ini. Kamu tidak bisa mengklaim bahwa musik ini punya kamu. Kamu tidak bisa menjual musik dari audio library dimanapun. Kamu tidak bisa remix, terus buat lagu audio library ini jadi remix tanpa izin pemiliknya. Kamu tidak bisa menggunakan musik dari audio library tanpa memberikan kredit apapun di deskripsi videomu. Kamu tidak bisa mengurangi atau menambahkan bagian dari kreditnya. Jadi harus sesuai. Kamu tidak bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga atau link apalah itu untuk menonton video atau lagu dari audio library. Selalu gunakan link download yang sudah disediakan di deskripsi video lagu-lagu audio library. Kamu harus hubungi artis dulu jika kamu ingin menggunakan musik dari audio library untuk project apapun di luar YouTube. Yang penting seperti ini, kalau kamu tidak mengikuti aturan yang sudah disebutkan sebelumnya, yang sudah ada sini, bagian about using musik ini, kamu bisa kena copyright claim, malah parahnya bisa kena copyright strike. Kalau kamu pengen butuh informasi lebih jauh tentang musik ini, kamu bisa kontak artisnya. Di sini saya bakal cek lagi salah satu channel yang juga Audio Library Plus Official Releases. Di sini saya bakal cek. Audio Library Plus is a brand new record label dedicated to providing free and safe music for content creators without content ID problems and at the same time to promote a new generation of incredible artists. Jadi Audio Library Plus ini adalah label merek baru, label perekaman baru yang berdedikasi untuk menyediakan musik-musik free copyright yang aman untuk content creator tanpa masalah content ID. Musik-musik yang ada di Audio Library Plus ini bebas digunakan untuk content creator, untuk para content creator dan UGC di YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitch. Tapi dengan syarat kredit, lagi-lagi selalu kredit artis, track artisnya, lagunya, Audio Library Plus, and linknya juga. Jadi kas kredit linknya juga.
Nah, di sini saya bakal cek usage policy-nya. User policy frequently asked question. Di sini ada satu pertanyaan, can I use Audible Plus music in my videos on YouTube, Facebook, Instagram, or Twitch? Yes. All we ask is that you credit the artist and song used in the description of your video or live stream. Audible Plus musik ini bebas digunakan untuk konten kreator. Di sini ada satu pertanyaan lagi, can I monetize my video if I have used Audible Plus music? Jadi bisa gak demonstrasi? Video saya bisa gak demonstrasi kalau pakai musik dari Audible Plus? Di sini jawabannya yes, but make sure you follow the guidelines in the Audible Plus usage policy. Jadi jawabannya bisa. Ya, bisa, tapi kamu harus mengikuti peraturan dari Audible Plus-nya tadi. How do I credit the song I use properly? Gimana cara kreditnya? Si mudahnya kalian kopas lagi. Kopas credit section. Jadi kalau ada kredit di deskripsi dari salah satu logo Audible Plus, tinggal kopas, taruh di deskripsi videomu. Jika kamu menggunakan musik dari Audible Plus di Twitch stream or YouTube stream, simply put music, mudahnya kalian tuh tinggal taruh music provided by https titik 2a titik 2 kali garis miring alplus.io garis miring Spotify stream description. Will I get a copyright claim or strike if I use an Audible Plus track in my YouTube video? Di sini jawabannya no. Jika kamu udah konten, if you're an content creator, independent creator, gamer, or vlogger and follow our user policy, then all Audible Plus tracks are free to use across YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch. Tidak bakal kena. Jadi jika kamu konten creator independen, gamer, vlogger, tapi ngikuti aturan penggunaannya, maka lagu-lagu Audible Plus bebas digunakan di YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitch. Di sini ada bagian lagi, ada bagian I receive a copyright claim when using your music. Jadi kalau tekan copyright claim, jika menggunakan musik dari Audible Plus, apa terjadi? If you believe you have received a claim and shouldn't have, this may be a fraudulent claim. Please let us know of this or her here on our false copyright claim form and we will investigate. Jadi jika kamu terkena copyright claim dan kamu harusnya tidak kena, padahal kamu lagi untuk aturan tuh, ini bisa jadi klaimnya palsu, harus klaim penipuan. Jadi biarkan saja Audible tahu kalau kita kena copyright claim dengan cara report, lagi-lagi buat laporan. Jadi di sini kita harus report pakai formulir laporan copyright claim palsu dan akan diselidiki nanti oleh pihak Audible Plus. Di sini satu pertanyaan lagi. Can I use an Audible Plus track in the promotional video for my product, service, commercial or commercial brand? Jadi di sini Audible Plus tracks used in commercial content that promotes or advertises a product or service requires a commercial license agreement to be signed and license fee to be paid before an Audible Plus track can be used in this way. With a fully signed commercial license agreement, your content is at risk of receiving a copyright strike. Jadi kalau untuk komersial iklan harus ada lisensinya dulu. Kalau untuk iklan produk, di sini ada satu lagi, can I post Audible Plus tracks to my music channel? Audible Plus primarily supports independent creators, whether vlogger, gamer, makeup artist, or any other creative content. Channels primarily we uploading our original video are likely to receive a copyright claim and demonetization in the near future. Jadi kalau ngepost Audible Plus tracks on my music channel itu risiko kena copyright claim atau malah kena demonetisasi. Jadi tidak boleh ngepost lagu dari Audible Plus track di channel kamu sebelum di post oleh channel resmi Audible Plus. Di sini can I use Audible Plus music in my independent video game? Because of whether your game is free to download, use of our recent video game is considered to be commercial use. Jadi lagi pakai lisensinya kalau buat game.
Di sini ada beberapa konten yang boleh dipakai, boleh menggunakan musik dari Audible Plus Musik. Review, prank, kecantikan, fitness, pendidikan, lifestyle, gaming, sports, olahraga, film, TV, review buku, ulasan buku, budaya populer, teknologi, dan lain sebagainya. Dan yang nggak boleh itu konten penghinaan, konten ilegal, dan konten seksual. Jadi nggak boleh. Jadi penggunaan musik Audible Plus tidak boleh digunakan kalau kontennya konten dilarang, konten dilarang YouTube. Oke, di sini saya bakal ngecek salah satu video dari Audio Library Plus. Di sini saya bakal ngecek dulu. Di sini ada link untuk download. Jadi kalian seperti saya bilang, kalau ada link download sini kalian tinggal klik link download untuk download lagunya. Jadi kalian tak usah pakai software ketiga. Klik link download saja. Dan di sini ada kontak artis tuh. Ternyata si artis tadi Smith the Mister tadi punya channel YouTube. Yang menjadi apa terjadi ke Smith the Mister memasukkan lagu ini? Masuk lagu. Jika Smith the Mister ternyata masukkan lagu Slowly ke dalam sistem Content ID, apa yang terjadi? Otomatis yang pakai lagu Slowly ini otomatis terkena copyright claim. Maka proses itu karena cara kerja Content ID ya seperti itu, akan otomatis mendeteksi audio yang sama. Otomatis akan mendeteksi audio sama. Cara kerja konten dia memang seperti itu. Oke, di sini saya akan ngecek lagi salah satu dari lagu yang no copyright yang populer yang paling banyak digunakan oleh YouTuber, yaitu dari NCS. Di sini saya bakal cek dulu NCS di bagian bautnya dulu. Di sini bagian bautnya berbunyi seperti ini. No copyright sounds is a copyright free or stream safe record label providing free to use music to the content creator community. We work with artists from around the world in electronic music, representing genres from house to dubstep, via trap, drum and bass, electropop, and more. NCS Music is free to use for independent creators under UGC. User-generated content on YouTube and Twitch. Always remember to credit artist, track, and NCS and link back to our original NCS upload. Jadi di sini lagi-lagi NCS Musik boleh dipakai bebas, tapi lagi-lagi kredit. Jadi syaratnya kredit artisnya, lagunya, linknya gitu. Jadi saya bakal ngecek dulu beberapa video dari NCS. Nih. Di sini untuk lagu NCS di deskripsi salah satu lagu NCS yang ini, Free Fall ini, ada link untuk download or stream. Jadi ketik link download untuk download lagunya. Jadi kalian tuh sebenarnya udah mudah, tinggal klik link download selesai, terdownload HP kamu. Di sini ada bunyi sebenarnya. When you are using this track, we simply ask that you put this in your description track. Judul lagunya, music provided by No Copyright Sounds. Watch link video aslinya. Free download hosting, link downloadnya lagi. Di sini saya bakal check out our user policy on how to use NCS Music in your videos. Jadi di sini saya bakal ngecek bagian user policy dulu. NCS usage policy. Di sini ada bagian FAQ. Di sini ada pertanyaan, can I use NCS Music in my videos on YouTube or Twitch? Bisa gak saya menggunakan musik NCS untuk video saya di YouTube atau Twitch? Di sini jawabannya bisa. Yes, all we ask is that you credit the artist and the song used in the description of your video of live stream. NCS Music is free to use for independent creators and their UGC, user-generated content. Jadi musik NCS ini sebenarnya free, boleh dipakai untuk YouTube. Di sini ada satu pertanyaan lagi. Can I monetize my video if I have used NCS Music? Jawabannya, yes, but make sure you follow the guidelines in the NCS usage policy. Apakah bisa dimonetisasi video saya kalau pakai lagu dari NCS? Jawaban bisa, tapi kamu harus mengikuti aturan dari NCS. How do I credit the song I use properly? Simply copy and paste the credit section from the description of our video. See the example below.
Mudahnya tuh kalian tuh kopas kredit yang ada di deskripsi salah satu lagu NCS kalau ada ini, nongol ini. If there is not one to copy, please put a link to our upload in your description. Jadi jika tidak ada copy, mudahnya itu tolong taruh link video aslinya link video asli dari lagunya yang lo pakai di deskripsi videomu. Jadi mudahnya kalau tak ada di copy, kasih link video aslinya. If you are using our music on Twitch stream or YouTube stream, simply put music provided by the http spotify.v/NCS in your stream description. Will I get a copyright claim or strike if I use an NCS track in my YouTube video? No, jawabannya no. If you're an independent creator, gamer or vlogger and follow our usage policy, then all NCS tracks are free to use across YouTube and Twitch. Di sini jawabannya apakah terkena copyright claim atau strike jika menggunakan NCS track lagu-lagu NCS di YouTube video? Tidak. Jika kamu seorang content creator independen, gamer, vlogger, dan mengikuti aturan NCS, lagu NCS itu free kalau mengikuti aturan. Lagu NCS bebas digunakan di YouTube dan Twitch. Di sini bagian I receive copyright claim when using NCS music. If you believe you have received a claim and the shouldn't have, this may be a fraudulent claim. Please let us know of this here on our fraudulent claims form and we will investigate. Saya terkena copyright claim menggunakan musik NCS. Kalau gitu terjadi, jika kamu merasa hal itu kamu menerima klaim tapi dan tidak harusnya kamu punya, ini bisa jadi kamu kena klaim palsu, kena klaim fake copyright claim. Please let us know of this here on our fraudulent claim form and we will investigate. Jadi kita disuruh report dengan laporan klaim palsu. Kita lapor, setelah kita lapor nanti bakal diselidiki oleh tim NCS atau diinvestigasi oleh tim NCS. Yang penting lagi, can I use an NCS track on Instagram, Facebook, atau Twitter? Yes, bisa. Tapi kami tidak menjamin bahwa kamu tidak akan terkena copyright claim di poin ini. Untuk NCS sendiri sedang berbicara dengan diantara Instagram, Twitter, Facebook, regarding untuk kepada sistem content ID untuk musik di Instagram, Twitter, dan Facebook nih. Can I use an NCS track in promotional video for my product, service, and commercial brand? NCS track used in commercial content with a commercial license agreement. Jika tidak, without fully signed commercial license agreement, your content is at risk terkena copyright. Jadi kalau untuk komersial iklan itu NCS wajib pakai ada komersial persetujuan lisensi komersial. Jika tidak ada lisensinya, ini berisiko kena copyright strike. Di sini can I post NCS tracks to my music channel? Kalau di sini pertanyaan seperti ini, kalau kamu upload original video NCS itu udah pasti kena copyright claim, malah dimonetisasi pula. Kamu tidak boleh, you may not post NCS tracks on your channel before they have been officially posted by NCS on YouTube. Jadi kamu tidak boleh ngepost lagu NCS di channel kamu sebelum dipost oleh channel asli NCS itu sendiri. Di sini saya bakal ngecek yang bagian salah satu contoh lagu No Copyright hanya, yaitu No Copyright Nation atau NCN. Saya bakal ketik NCN. Di sini saya bakal cek dulu about dari No Copyright Nation nih. Welcome to Copyright Nation. No Copyright Nation is an independent record label starting its journey in 2017. No Copyright Nation has been supporting the West EDM music in the South Asian and Southeast Asian regions since then and has become one of the biggest independent EDM labels across all of Asia. By using unforgettable tracks like So Far by Tony Z, Run by Murad, and Imagination by Naron, No Copyright Nation has won the hearts of millions of electronic music fans around the world and continues to grow at a representative rate. Be sure to subscribe for more of the best electronic dance music that Asia has to offer.
Jadi saya bakal ngecek website dulu dari No Copyright Nation itu sendiri. Oke, di sini saya bakal ngecek salah satu video dari No Copyright Nation itu sendiri. Oke, di sini saya bakal ngecek yang lagu Naron, salah satu lagu yang nama Naron Imagination yang ini. Di salah satu komen ada salah satu ini saya cek dulu komen deh, komen. Ini ada beberapa komen yang seperti ini. Ada yang mengadu kena copyright claim. Oke. Hey, jadi No Copyright Nation di sini dibalas oleh No Copyright Nation Cyberindo mengadu kalau kena copyright claim. No Copyright Nation nyuruh yang kena copyright claim tadi untuk kontak email No Copyright Nation No Copyright Nation. Jadi disuruh lapor kepada No Copyright Nation. Jadi salah satu dari komen tadi itu ada yang ngadu kalau kena copyright claim. No Copyright Nation balas nyuruh untuk salah satu channel kena copyright claim tadi ngelapor kepada No Copyright Nation langsung. Jadi setelah saya cek musik-musik No Copyright seperti NCS, Vlog No Copyright Musik, Audioblady, No Copyright Nation, pokoknya musik-musik No Copyright selain dari YouTube Audioblady lah, atau yang sudah disediakan oleh YouTube masih bisa terkena klaim kalau menggunakan musik-musik seperti NCS, Vlog No Copyright, NCN, No Copyright Nation, Audioblady dan sebagainya selain dari YouTube Audioblady masih bisa terkena copyright claim. Buktinya kalau kita terkena copyright claim waktu menggunakan musik dari NCS, kita disuruh ngirim laporan kepada NCS dan nanti bakal diselidiki oleh tim NCS itu sendiri. Dan juga di No Copyright Nation, kalau kamu terkena copyright kamu waktu menggunakan lagu dari No Copyright Nation, juga disuruh ngontak No Copyright Nation, hubungi No Copyright Nation. Setelah kirim laporan, nanti bakal diselidiki oleh tim No Copyright Nation. Jadi kalau channel kamu sudah mau mulai berkembang atau ada iklannya, tak usah cari masalah dengan menggunakan musik yang berisiko seperti background videomu. Jadi untuk aman, kamu sebaiknya menggunakan musik yang sudah disediakan oleh pihak YouTube melalui YouTube Audioblady sebagai background videomu, karena sudah pasti aman. Kalau kamu menggunakan
musik-musik selain dari YouTube Audio Library. Apalagi kalau kamu tidak tahu aturan penggunaannya, kamu pasti kena risiko copyright claim atau dimatiin iklannya. Tapi sayangnya banyak YouTuber yang ngasih tutorial dapetin musik no copyright, tapi tidak mempelajari aturan penggunaannya terlebih dahulu. Ada menyangka pakai Benson, FMA dan lain sebagainya, tapi sayangnya tidak tahu aturan penggunaannya. Ini saya berisiko untuk mengetes apakah aman atau tidak. Saya bakal cek. Di sini saya akan ngecek apakah FMA juga aman. Untuk ngecek aman, saya bakal ngecek bagian FAQ dari FMA atau Free Music Archive terlebih dahulu. Nah, setelah saya telusuri, ternyata ketemu ini nih, bagian ini nih. I use a Creative Commons music in my video, but it was still flagged by YouTube's content ID system. What now? We were watching out for cases where artists are finding their music claimed by trolls who want to take pennies out of YouTube's pockets. Since YouTube Content ID prohibits the artists from uploading and managing their own music, it makes FMA artists highly vulnerable to this possibility. Some artists on the FMA have started using YouTube's content ID system to protect their intellectual property. This use does not conflict with the term of a Creative Commons license. Jadi, mengapa masih bisa terkena content ID atau copyright claim disebabkan content ID? Karena beberapa artis dari FMA memasukkan karya atau lagu ke dalam sistem content ID YouTube. Ini karyanya dan ini tidak bertentangan dengan lisensi Creative Commons. Jadi artinya apa? Lagu yang berlisensi Creative Commons atau digunakan kembali itu masih boleh dimasukkan oleh artis aslinya ke dalam Content ID atau pemilik ke dalam Content ID. Berarti masih boleh masuk ke dalam Content ID. Yang berakibat jika menggunakan lagu otomatis kena klaim. Padahal lisensi Creative Commons. Jadi lisensi Creative Commons bukanlah jaminan kalau musik itu aman atau tidak untuk dijadikan background YouTube. Ini musik relatif free musik yang dari background banyak banget, bisa pilih dari genre akustik, sinematik, pop, elektronik, urban, jazz, rock dan lain-lain sebagainya. Tapi apakah aman musik-musik yang dari background ini? Untuk ngetes apakah aman tidak, saya akan ngecek bagian FAQ. Di sini ada FAQ YouTube and Facebook copyright claim. What should I do if I have a copyright claim on YouTube or Facebook? Jika terkena copyright claim, kita bakal disuruh oleh Benson untuk mengunjungi page website yang ada ditampilkan di halaman Benson ini, yang https://www.benson.com/YouTube copyright notice. YouTube and Facebook use recognition software that scans the music in your video to see if you use copyright material. It register our tracks in the system. So if you have a claim, it is whether or false positive. The software is wrong, or did someone try to steal our music? Jadi di sini dinyatakan bahwa Benson tidak pernah memasukkan lagu-lagunya ke dalam Content ID di dalam sistem pelindung copyright. Jadi Benson tidak pernah memasukkan lagu-lagu ke dalam sistem pelindungan copyright di Facebook maupun Content ID di YouTube. Jadi karena copyright claim ini mungkin salah, software salah, atau ada klaim palsu, atau ada orang mencoba untuk mencuri musik. Ya, di sini bakal disuruh apa yang langkah-langkah saya? Contest to claim. Turn remove your video. If you receive a warning from Facebook or Instagram telling that your video is muted because you may be using copyrighted content, please click on restore audio. Untuk mencegah diselangkah, jangan hapus videonya. If you receive, jika kamu menerima peringatan dari Facebook atau Instagram karena video kamu di-mute karena ada penggunaan lagu berhak cipta, disuruh klik restore audio. When YouTube asks you for a recent check, I have a license or written permission from the proper rights
rights holder to use this material. Jika YouTube menanyakan kamu untuk alasan, cek di sini disuruh alasannya, tulis I have a license or written permission from the proper rights holder to use this material. In these comments, put a link when you have downloaded the track. If you have both license, attach your license certificate. Untuk bisa copy claim, taruh di bagian deskripsi atau komen, taruh link di mana kamu download lagu dari salah satu lagu dari Benson ini. Jika kamu telah beli lisensinya, letakkan lisensinya di deskripsi videomu. Langkah keempat ialah kontak us with all the details about the claim, track, title, composer name, company label that have registered the track. This way we can do something from our my side. Kalau kena copy claim, disuruh kontak ke Benson tentang detail dari copy claim, judul lagunya, komposer, nama, perusahaan, label yang telah mendaftarkan lagunya. Dengan langkah ini mungkin Benson bisa menginvestigasi masalah ini. Apakah di sini ada salah satu penting lagi? Can I use your music for Facebook? Apakah bisa menggunakan musik dari Benson di Facebook? Yes, you can use our music in your Facebook videos. However, you cannot register videos to the Facebook Rights Manager service because of a flaw of Facebook's copyright protection software that will keep other users to use our music. Bisa digunakan di Facebook, tetapi kamu tidak bisa mendaftarkan videomu ke dalam Facebook Rights Manager service karena ada sistem perlindungan hak cipta di Facebook. Ada apa lagi di judul? Can I make a song or remix with Benson music? No. Jadi musik di sini nggak boleh diedit, harus musik original. Hanya compose original music from my project to lack of time you don't accept to compose original music unless. Nah, bisa dikompos musiknya nggak boleh. Can I edit, modify, or transform the music? You can adapt the music for your project by editing the length of or changing sound. However, you cannot make a song or remix or produce your own music without music. Kamu bisa mengadaptasi musik untuk project baik menjadi panjangnya atau mengubah suaranya, tetapi kamu tidak bisa membuat lagu, remix, atau memproduksi sendiri dengan lagu Benson. Tidak bisa. Jadi lagi yang penting, free license. Can I use your music for free? Yes, but you need to credit us. Mention that Benson.com in your project and respect the free license terms. Bisa, tapi kamu harus kredit. Lagi-lagi kredit Benson.com di deskripsi videomu. Dan respect free license terms-nya. You can find the type of risk project here. Kamu bisa menemukan jenis project yang diakui di sini license completion chart. Jika if you don't want to credit Benson.com or if you want to support this website, you can buy a license on the track page. Jika kamu tidak mau mencetak kredit tapi kamu tetap mau support, kamu bisa beli lisensi. So I need to ask you the authorization to use your music. No, as long as you credit Benson.com and respect the license, you don't need to ask me. Apakah harus minta izin dulu untuk menggunakan lagu Benson? Di sini tidak. Selama kamu memberikan kredit Benson.com di deskripsi videomu terutama di YouTube dan respect ke lisensinya, kamu tidak perlu minta izin ke Benson. Gimana langkahnya untuk memberikan kredit untuk menggunakan lagu dari Benson? Gimana kreditnya? Contoh dari kredit seperti ini. musik.http://2 www.benson.com /musik for online video. Di sini khusus online video, YouTube, Vimeo, dan lain sebagainya. I provide credit in the video description. Jadi kreditnya bakal ditaruh di deskripsi video, contoh di deskripsi video YouTube. Jadi deskripsi video ditaruh bakal di deskripsi video. Walaupun musik atau lagu yang sudah disediakan oleh YouTube melalui YouTube Audio Library punya YouTube bisa digunakan secara berjamaah atau bebas karena sudah pasti aman dan masalah. Intinya tidak masalah kalau kamu bisa mixing background dan video. Jadi kamu tuh harus bisa mengatur background supaya selaras dengan videomu, supaya videomu bagus.
Ini dilakukan supaya video kamu tuh watch time-nya bagus, retensi penonton bagus. Karena video retensi penonton bagus atau watch time bagus, itu video bagus menurut penilaian YouTube. Karena sekarang itu penilaian YouTube yang utama itu adalah watch time videomu, untuk menentukan videomu bagus atau tidak. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan cara atau rahasia memilih background no copyright supaya kamu tidak terkena copyright claim dan bisa dimonetisasi videomu. Mohon maaf bila dalam penyampaian yang saya sampaikan terdapat banyak kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk para penonton baru, subscribe channel ini kalau kamu mau tahu update terbaru video saya. Jika kamu suka video ini, like video ini. Jika kamu ada kritik, saran, dan komentar, silahkan komen. Jangan lupa untuk para penonton lama atau subscriber saya, tetap subscribe saya dan tetap tonton video saya supaya kamu tetap tahu update terbaru video saya. Saya akhiri video ini, tunggu saya di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.